Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di video pembelajaran cerdas tangkas. Pada kesempatan ini, kita membahas tema 3, subtema 2, pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4, muatan yang pertama adalah PPKN KD 3.2 dan 4.2. Eksplorasi. Hak dan kewajiban kita terhadap hewan. Indonesia adalah negara yang subur dan makmur. Selain memiliki tanah yang subur, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam yang melimpah merupakan modal bagi pembangunan masyarakat Indonesia. Berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan barang tambang terdapat di wilayah Indonesia. Kita dapat memanfaatkan sesuai kebutuhan, namun harus diimbangi dengan usaha pelestariannya. Berbagai jenis hewan hidup di wilayah negara Indonesia. Hewan adalah salah satu sumber daya alam hayati yang sangat besar manfaatnya bagi kehidupan kita. Hewan di sekitar kita dapat dikelompokkan menjadi: 1. Hewan liar. Hewan liar adalah hewan yang hidup bebas di alam, baik di perkampungan, hutan, sungai, maupun di laut. Hewan liar tidak dipelihara manusia, namun manusia seringkali memburunya untuk berbagai keperluan. Gajah, harimau, kijang, buaya, ikan paus seringkali diburu manusia untuk dimakan dagingnya, diambil kulitnya, diambil gadingnya, dan lain-lain. Padahal keberadaan hewan-hewan liar itu sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam. Untuk itu, kita berkewajiban untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan tersebut, antara lain dengan cara pemerintah mendirikan Suaka Marga Satwa, hutan lindung, kebun binatang, dan membuat undang-undang perburuan hewan. Dan masih banyak lagi cara pemerintah yang lain. Yang kedua, hewan piaraan. Hewan yang dipelihara manusia untuk kesenangan atau hobi. Contohnya kucing, burung, hamster, kelinci, ikan hias. Pemilik hewan harus bertanggung jawab penuh atas binatang yang dipeliharanya, agar bisa bertahan hidup dengan baik, antara lain dengan cara memberi makan dan minum, membersihkan, memandikan binatang tersebut, memberi kandang yang sesuai, mengobati bila sakit, memberikan kasih sayang dan perhatian. Yang ketiga, anak-anak, adalah hewan ternak. Adalah hewan yang sengaja dikembangbiakkan untuk kebutuhan konsumsi maupun industri. Yang termasuk hewan ternak adalah sapi, kerbau, kuda, kambing. Hewan dicukupi kebutuhannya agar dapat diambil manfaatnya berupa susu, daging, telur, kulit, bulu, dan lain-lain. Anak-anak, lanjut pada kegiatan 1. Pada kegiatan 1 ini, kalian diajak untuk membentuk kelompok dan berdiskusi. Tulislah 5 hewan ternak beserta manfaatnya. Kalian disuruh menuliskan 5 nama hewan ternak dan manfaatnya. Kita contohkan di sini. 1 adalah kuda. Manfaatnya adalah dimanfaatkan tenaganya, yaitu untuk menarik gerobak. Kemudian dagingnya bisa digunakan untuk makanan. Selanjutnya, kalian sebutkan nama hewan dan manfaatnya. Apa kewajiban kita terhadap hewan ternak kita? Anak-anak, apabila kita memelihara hewan ternak, kita berkewajiban untuk memberi makan, kemudian memandikan, dan memberi kandang. Apabila terluka atau sakit, kita juga harus mengobati. Bagaimana bila kewajiban itu tidak kita laksanakan? Apabila tidak kita laksanakan, kita akan berdosa, karena hewan ternak itu adalah ciptaan Tuhan. Dan apabila kita tidak merawatnya dengan baik, maka hewan ternak tersebut akan
mati. Sekarang kegiatan 2, kalian amati gambar anak-anak, itu adalah ada gambar harimau. Kemudian kalian lihat anak panah ke kanan. Setelah anak panah, itu ada gambar harimau. Kemudian di atasnya itu ada gambar sabuk, kemudian ada gambar dompet, dan sebagainya. Bagaimana pendapat kalian tentang gambar di atas? Kira-kira kalian setuju apa tidak? Iya, kita tidak setuju kalau hewan harimau tersebut diburu, kemudian dibunuh, dan kulitnya dimanfaatnya untuk kepentingan pribadi. Sekarang kita kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, kewajiban yang harus kita lakukan untuk ayam ternak di rumah adalah A. Menikmati dagingnya, B. Memberi makan, C. Memanfaatkan telurnya, D. Memanfaatkan bulunya. Jawaban yang benar adalah memberi makan. 2. Buaya, ular, dan harimau adalah hewan yang sering dimanfaatkan untuk bahan kerajinan. Dimanfaatkan apanya anak-anak? Iya, yang dimanfaatkan adalah bagian tubuh kulit. 3. Tujuan melindungi hewan langka yaitu Tujuannya agar hewan tidak punah. 4. Tempat untuk melindungi hewan langka adalah Hewan langka dilindungi di Suaka Marga Satwa. 5. Apa yang terjadi jika orang-orang banyak memanfaatkan kulit buaya untuk bahan kerajinan? Yang terjadi, buaya-buaya tersebut akan punah. Kita lanjutkan muatan bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Eksplorasi. Mengidentifikasi pertanyaan yang baik. Anak-anak, kalian perhatikan, ini adalah ciri dari pertanyaan yang baik. Yang pertama, sesuai dengan topik. 2. Jawabannya bukan iya dan tidak. 3. Menggali lebih banyak informasi. 4. Diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, kemana, dan berapa. 5. Fokus atau tepat sasaran. 6. Tata bahasa yang benar. 7. Antar pertanyaan berkesinambungan. Sekarang anak-anak, kita lanjut pada kegiatan 3. Pada kegiatan 3 ini, kalian diajak untuk mengamati gambar. Gambar apa anak-anak? Iya, gambar badak. Setelah kalian amati gambar tersebut, buatlah satu pertanyaan tentang gambar tersebut. Gunakan ejaan yang benar dan kalimat yang efektif. Tulislah di buku catatanmu, kemudian laporkan kepada gurumu. Kita lanjutkan pada soal-soal ayo berlatih. Nomor 1. Gimana cara memelihara ayam-ayam itu? Kata gimana diberi garis bawah. Kata tanya yang tepat untuk mengganti kata yang bergaris bawah adalah A dari mana, B ke mana, C bagaimana, D di mana. Jawaban yang benar adalah bagaimana. Jadi bagaimana itu adalah kata tanya baku. 2. Di mana telur ayam ini dijual? Yang diberi garis bawah adalah di mana. Penulisan kata yang bergaris bawah pada kalimat di atas adalah Di mana? Di, kemudian dipisah, dilanjutkan kata mana. Jadi penulisan di mana, di-nya dipisah. 3. Jumlah ayam yang dipelihara peternak itu.
Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat tanya di atas adalah titik-titik. Kata tanya, berapa? Berapa jumlah ayam yang dipelihara peternak itu? Lanjut nomor 4, titik-titik warna bulu ayam ini. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat tanya di atas adalah apa? 5. Tanya titik-titik. Jawab, yang membantu saya membersihkan kandang ayam adalah kakak. Kalian disuruh membuat kalimat tanya yang sesuai dengan jawaban di atas. Bagaimana bunyi kalimat tanyanya? Ya, siapa yang membantu kamu membersihkan kandang ayam? Jawabnya adalah kakak.